Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua teman-temanku dimanapun Anda berada. Di kesempatan malam kali ini saya ingin mencoba mentutorialkan bagaimana caranya memasang timing bell khusus pada mobil Suzuki Vitara ya, tahun 95. Mobil ini jenis mobil 4x4. Nah, timing bell mobil ini itu sudah mengalami usia, sudah retak, sudah getas ya. Bentuk dan penampilannya itu seperti ini. Ini sudah mengkilat-mengkilap punggungnya ya. Nah, dalamnya ini sudah mulai retak-retak karena sudah melebihi batas waktu yang ditentukan. Nah, kalau kurang lebihnya ini sudah melebihi 80.000 km itu, dan ini sudah kendor ya. Mobil juga langsamnya kurang enak juga. Nah, ketika kami cek ternyata timing bell ini mengalami kekendoran, dan termasuk juga kemarin ini kan mobil ini pincang-pincang, dan setelah pincang-pincang diketemukan bahwa adanya kebocoran di kompresi, sehingga kami bongkar mesinnya dan kami ganti packing headnya. Nah, pada saat ini saya ingin mentutorialkan bagaimana caranya mengganti atau memasang timing bell yang baru untuk khusus mobil ini, dan termasuk juga mobil-mobil lain. Teknik dan caranya sama ya teman-teman. Jadi langkah-langkah dan pola-pola apa sih yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan share channel ini supaya kami juga dapat lebih bersemangat di dalam melakukan pemvideoan keilmuan khusus di bidang otomotif, yaitu di wilayah mesin permobilan ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk lebih jauh, langkah apa sih yang harus pertama kali kita lakukan sebelum mengganti timing bell atas unit mobil, khususnya di mobil Vitara ini? Langkah pertama yaitu kita harus siapkan timing bell kita siapkan, termasuk juga tensioner ya. Kebetulan tensioner ini masih bagus, jadi kita nggak ganti tensioner. Nah, atau langkah pertama bisa juga dilakukan dengan cara melakukan pembongkaran terlebih dahulu. Apabila kita ragu membeli barang ini, kita lakukan dulu pembongkaran dari mulai radiator, pan bell, cover, dan sebagainya, sehingga terbukalah timing bell itu dalam bentuk seperti ini. Kemudian dari situ kita putar dan posisikan arah top 1 atau arah top 4 gitu. Kita posisikan dulu. Nah, pastinya bagaimana caranya kita memastikan bahwa ini di top 1 di top 4? Kita melihat dari celah katup klep ya. Celah katup klep ini, dimana kalau top 1 itu posisi silinder 1 itu terbuka. Tapi kalau top 4 itu posisi silinder 4 ini yang terbuka. Jadi in X atau katup isap dan buang itu terbuka. Itulah letak posisi topnya itu. Lantas bagaimana cara memastikannya ketika teman-teman bingung dan juga misalkan di sini tidak ada tanda seperti ini ya, tidak ada tanda seperti ini, itu bisa dipastikan melalui TMA di atas seher ya, di atas seher dengan cara membuka busi. Oke, kita praktekkan saja khusus untuk mobil ini ya. Khusus untuk mobil ini, pertama kita pastikan dulu bahwa si titik ini itu harus benar-benar tepat berada di topnya, yaitu top 1 atau top 4, dan kebetulan ini berada di top 4. Nah, top 4 ini menunjukkan adanya angka titik ini. Nah, ini berada posisi di cover ini di cover ini. Nah, ini di polis ini di sebelah sini. Ini ada tulisannya 60A ya, 60A ada titik. Ini di sini atas, ini menandakan bahwa dia di top 4. Nah, lampu kita coba geserin, lampunya kita geser. Nah, itu kelihatan teman-teman ya. Nah, tuh di situ ada sebuah cowakan
susah ya namanya kalau sendiri begini nih, susah videonya. Nah ini bisa. Nah di sini ini harus lurus dengan ini, harus lurus. Ini di sini ada titik, gelap nggak kelihatan. Nah tuh ada titik itu. Terus posisi knop untuk posisi knop untuk dudukan si noken as itu sendiri berada di dalam posisi kemiringan, tidak center karena ini top 4 ya, top 4. Nah kemudian yang di bagian bawah ini, nah ini ada posisi titik di sini. Ini ada posisi titik dan ini harus disenterkan dengan panah ini. Ini ada panah di sini ya. Ada panah ini. Ini harus diluruskan. Nah, itu berarti menandakan bahwa dia sudah TMA ya. Udah TMA, dia di top 1 atau top 4 seperti ini. Nah, top satunya saya kasih tanda di sini nih tuh. Di top satunya karena biar lebih mudah benar-benar yakin center, makanya saya pasang di top 4 karena dia ada cowakannya di sini. Udah diluruskan dengan ini. Gitu, jadi seperti itu. Nah sekarang kita pastikan benar gak nih top 4. Nah ini saya kasih penerangan dulu nih, lihat ini nih ya. Jadi ini silangnya ke sini. Nah oke. Nah ini satu ini mati semua. Oke. Nah sekarang kita cek dari businya. Kita buka businya. Oke. Nah, busi udah terbuka ya. Kemudian kita colok nih ya. Nah, berisik itu, ada anak nangis berantem sama kakaknya biasa itu. Nih ini berada di posisi atas nih, silo ya, silo. Kita gantung dulu di atas. Oke. Nah ini di atas. Sekarang kita putar untuk si pulinya itu sendiri. Siapkan kunci 17 ya untuk muter poli itu, tapi ada yang 19 juga, tergantung jenis mobilnya. Kalau ini kebetulan 17. Nah tuh dia bergerak. Nah tuh oke. Nah ini, nah kalau yang nggak ada titik, pastikan ini berhenti di bagian yang paling atas. Itu udah menunjukkan silinder sudah di TMA nya. Nah kemudian dicek di celah klepnya yang mana yang terbuka, 4 atau 1. Dicek yang mana yang terbuka. Nah kalau terbuka di 4 berarti top 4, kalau terbuka di 1 berarti top 1. Nah, kemudian kalau misalnya ada titiknya, pastikan bahwa si titik yang tadi di bawah ini lurus. Pastikan lurus. Nah pastikan lurus. Jadi ketika sudah lurus, itu sudah berhenti di paling atas, berarti yakin bahwa itu sudah tepat. Nah kemudian ini sudah tepat, ini dan itu harus disinkronkan dengan cara kita pasang tuh timing belnya. Oke. Nah ini timing belnya yang baru, ini mereknya merek Faber ya, Faber. Ini juga nggak familiar ya, kebetulan adanya merek ini dan ini katanya udah banyak yang pakai dan bagus juga. Nah ini pastikan di sini ada tanda panah, ini mengarah searah hidupnya mobil itu sendiri, jadi sesuai dengan putaran mesin. Pastikan pemasangan seperti itu. Nah kita letakkan ini seperti ini, kemudian ini ditahan ya, kalau takut loncat ini ditahan, ini dipasang seperti ini, yang bawah dipasin. Nah dipasin. Oke, ketika sudah pas, ini antara gigi ke gigi agak kenur sedikit, tidak mungkin loncat satu gigi, tapi dia kenur seperti ini, itu untuk tensionernya. Nah
seperti ini. Nah, antara gigi dengan gigi ini sudah ketemu, tadi titik udah ketemu. Nah sekarang ini ada kenur ini. Nah ini untuk penyetelan, karena nggak bisa dimasukkan atau kita paksakan untuk gigi yang lain. Jangan sekali-kali seperti itu, biarkan dia apa adanya seperti ini. Nah kemudian ini kita masukkan, nah oke. Nah jadi seperti itu teman-teman tuh, ini sudah terpasang ya. Nah sekarang pastikan kembali apakah benar udah center. Ya lurus ya. Nah sekarang bagian bawah pastikan, nah lurus ya, ini lurus, yang ini pun lurus, itu artinya sudah top. Nah sekarang kita cek. Nah, ini masih berada di top 4. Oke. Nah jadi seperti itu. Nah sekarang tinggal, karena ini nggak ada pairnya ya, sudah hilang entah kemana, jadi kita harus bantu dengan setelan manual. Nah kita perkirakan saja di mana posisi dia harus terhenti. Nih posisinya seperti ini. Nah tuh seperti itu ya. Jadi ini kita rapatkan dulu, kemudian kita bantu digeser dengan obeng. Nih kalau ada pelnya enak, kalau tensioner yang asli itu enak. Nah ini bantu dengan obeng. Oke, ini masih kurang ya, sebentar teman-teman. Ini saya taruh di sini, ini saya taruh begini, ini kita setel. Ini dikira udah cukup nih, udah cukup ya. Nah, blur ya teman-teman ya, apa-apa, ini saya setel dulu. Nah maklum sendiri, jadi video susah. Oke. Nah jadi seperti itu, ini sudah terpasang semua. Nah kita lihat seberapa dia ukurannya, setelannya. Nih dia ada fleksibelnya ya, nih tuh dia ada fleksibel seperti ini. Jangan juga terlalu kencang, karena itu akan mengurangi usia pakai ya, bahkan bisa putus. Nah terus ini terbalik juga nggak masalah sebetulnya, cuman karena ada tandanya seperti ini dari pabrik ya kita ikuti saja, itu kita ikut sesuai tanda panahnya, jadi kita ikuti pasang sesuai panah yang dibuat oleh pabrik. Itu pasti ada tujuan yang terbaik itu, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian kita coba pastikan putar apakah mentok atau tidak. Nih kita putar. Duh, sini teman-teman ya, saya taruh ke atas deh, saya taruh ke atas nih lampunya karena malam. Mudah-mudahan kelihatan yang berputar. Nah ini kita putar, putar. Oke, kita ke top 1, kita pindahkan ke top 1. Ini
top 1 ya. Nih yang saya bilang tadi, ini sudah dikasih tanda ya ini. Nah kemudian ini sebentar saya ambil dulu spidol. Sebentar saya ambil dulu spidol. Ini kan tadi saya bilang ada coakan di sini. Ini coakan. Nah. Oke. Nah itu coakannya, saya kasih tanda biar jelas, biar kelihatan. Nah ini coakan ini lurus dengan titik yang saya buat. Nah ini saya senterkan lagi ke sini nih. Nah jadi ini 3 ini lurus, dia lurus. Jadi kalau misalkan kita pastikan seperti ini, nah itu dia lurus, dia tegak lurus. Cuman saya yang megang kamera jangan lurus nih, ngeblur. Nah itu seperti itu. Jadi ini lurus, ini juga sudah lurus yang bawah ya, seperti tadi posisinya dia nggak berubah karena 1 kali putaran dibalik lagi ke putaran yang sama ke titik yang sama, seperti itu. Nah sekarang kita pastikan di klepnya ini yang 1. Nah nih ini pre 4 tadi terbuka sekarang mati. Oke. Nah jadi seperti itulah cara pemasangan timing bell untuk unit mobil khususnya yaitu Suzuki Vitara ya, tahun 95. Oke teman-teman, semoga dapat dimengerti. Apabila tidak dimengerti secara penuh, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah nanti segera saya balas, ataupun nanti ketika udah ada waktu dan kesempatan mungkin langsung saya balas. Ketika itu saya tahu bahwa ada pesan dari teman-teman yang menanyakan akan hal tersebut tadi, saya jelaskan. Jadi demikian, supaya tidak memperpanjang waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.